والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Coba dibaca dulu matannya. Matan al-usul thalathah. Qala al-muallif rahimahullah. Sama-sama. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalithah ad-da'watu ilayh. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullah law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum. Wa qala al-Bukhari rahimahullah babun al-'ilmu qabla al-qawli wal-'amal. Wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil 'ilmi qabla al-qawli wal-'amal. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Taib, yang lain pekan lalu, pertemuan yang lalu Hafiz sudah hafal. Sekarang yang lain. Saya. Siapa saya? Ayo mulai. Ilham, ready. Hasbul aja nih. Hasbul ya selesai ya. Ya, hasbul murajaah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Alaina الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى أو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب أحسنت بارك الله فيك. نستمر. قال المؤلف رحمه الله قال الشيخ رحمه الله الشيخ Ibnu Utsaimin masih menjelaskan terkait sabar. Terkait apa? Sabar. Qala Syekh rahimahullah was-sabru thalathatu aqsam. Ya. Kesabaran itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Ya, aqsam. Aqsamun jamak dari apa? Mufradnya apa? Aqsamun ini kan jamak. Jamak apa ini kira-kira? Jangan dikira-kira. Jamak apa? Jamak taksir. Aqsamun mufradnya apa? Mufradnya apa? Qismun. Qismani aqsamun. Ya. Jadi kesabaran itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama sabrun ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bentuk ketaatan salat, kita harus sabar ketika salat, ya. Kemudian apa? Berpuasa. Terlebih ketaatan bentuknya berupa
Tolabul ilmi, belajar. Hafiz, ketika belajar harus sabar. Sabar ketika menghafal, sabar duduk mendengarkan gurunya sedang ngobrol, sedang masih tausiah, ya. Baik. Karena tolabul ilmi ini, belajar ilmu agama, ibadah yang penuh dengan apa? Ujian. Ibadah dengan penuh ujian. Baik. Ujian tidak punya bekal, ya. Ada yang nggak dapat bekalan? Ada. Ujian beratnya menghafal, ya. Ujian susah paham. Ini kan perlu kesabaran, ya. Ujian gurunya galak. Ada guru yang galak, ya. Baik. Ujian gurunya punya kekurangan, harus sabar itu, ya. Karena guru itu manusia, bukan malaikat. Tidak ada yang sempurna, ya. Saya nggak sabar ini gurunya, tahu salahnya, saya tahu salah dia. Cari yang lebih bagus, ya. Tuh, dia nggak sabar, ingin gurunya yang sempurna, ya. Sehingga para ulama berdoa, mereka berdoa kepada Allah supaya ditutupi apa? Aib guru, kekurangan gurunya, supaya istiqomah, ya. Jadi itu kesabaran yang paling besar, atau porsinya harus lebih banyak bagi kita thalabul ilmi adalah sabar ketika belajar, ya. Itu yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabrun an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maharimun ini jamak dari apa? Maharim ini kan jamak apa? Taksir. Muharramatun. Maharimu. Bersabar di atas dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang diharamkan rata-rata kebanyakan itu disukai oleh apa? Jiwa, ya. Disukai oleh jiwa. Nah, pacaran, jiwa itu senang nggak pacaran? Itu diharamkan, nggak boleh, ya. Dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang haram. Bersabar kita untuk tidak melakukannya. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi allati yajriha imma mimma la kasba lil ibadi fihi. Yang ketiga, bersabar di atas takdir Allah taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana takdir tersebut, ya, terjadi imma, bisa jadi mimma la kasba lil ibad fihi, yang tidak ada peranan seorang hamba. Jadi manusia nggak punya peran di situ, tidak ikut campur dalam masalah ketentuan tersebut, ya. Contohnya apa? Tiba-tiba rumahnya hancur, tiba-tiba apa? Banjir. Itu kan manusia tidak punya andil, ya. Nggak ikut campur, ya, betul, ya. Harus sabar. Tiba-tiba rumahnya kena banjir, tiba-tiba rumahnya kebakar, ya, secara tiba-tiba. Wa imma mimma yajrihu Allahu ala aidi ba'dil ibad minal idza wal i'tida. Dan bisa jadi takdir Allah taala itu terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala tentukan melalui sebab tangan sebagian hamba, ya, melalui sebab tangan sebagian hamba minal idza, dari gangguan wal i'tida, melampaui batas,
Tiba-tiba harta kita ada yang nyuri, uang kita ada yang nyuri. Ini kan ada peran orang ya, manusia. Tiba-tiba ada yang mukul, ada yang mencela, menghina. Ini kan takdir juga, ya, berupa gangguan. Namun di situ ada campur tangan manusia, dan kedua-duanya harus bersabar, ya, bersabar di atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Baik. Tapi biasanya kalau ujian, musibah yang tanpa ikut campur manusia lebih ringan. Beda kalau ada gangguan dari manusia, itu lebih berat, ya. Lebih berat untuk memaafkan, ya. Nah, tidak terima. Yang ada ingin balas dendam, ya, supaya puas. Ini tandanya tidak bersabar, ya. Nah, kemudian kemudian berikutnya kata Syekh terkait qala al-mu'allif wa dalilu qaulu ta'ala. Sekarang masuk pembahasan baru atau penjelasan yang baru, dan dalil firman Allah Ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa. Coba perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah terlebih dahulu, ini memberikan faedah bahwasanya yang akan disampaikan itu perkaranya sangat penting, ya. Ketika Allah memulai pembicaraannya dengan sumpah, menunjukkan perkara yang akan disampaikan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang disumpahi itu juga memiliki memiliki pengaruh penting, memiliki kedudukan yang penting. Di sini wal asri, demi masa, ya, demi masa, waktu. Dan waktu ini modal untuk kita berbekal, ya. Waktu kita di dunia modal untuk membekali diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya waktu tersebut, ya. Pentingnya waktu tersebut, sehingga sebagai seorang muslim, ya, hendaknya dia menggunakan waktunya dengan baik. Menggunakan waktunya dengan baik, tidak diisi dengan hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Baik, gunakan waktunya untuk perkara yang bermanfaat, baik manfaatnya terkait dunia ataupun akhirat, lebih-lebih terkait akhirat. Yang ngantuk cuci muka dulu, ya, cuci muka dulu. Silakan cuci muka dulu. Baik. Jadi dalilnya adalah wal asri, surat Al-Asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, semua manusia, ya, insan. Tapi ini mufrad, ya, tunggal, tapi ada al di situ. Kalau isi mufrad masuk al, mana istighraq, ya, semuanya, ya, semua manusia. Lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Nah, ini perkara ini yang Allah ingin sampaikan, ya. Allah menekankan, menjelaskan dengan tegas, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kemudian ada yang dikecualikan, yang tidak rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman terhadap pokok keimanan, rukun iman yang 6,
dan juga cabang-cabangnya, keimanan-keimanan yang lain, ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa amilus shalihat. Kemudian ciri yang kedua, mereka adalah yang beramal soleh, melakukan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi. Kemudian yang berikutnya, saling memberikan wasiat, ya, dengan kebenaran, kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling memberikan wasiat kepada kesabaran. Begini kriteria orang-orang yang tidak akan rugi. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin, qauluhu, ya, perkataan muallif, wa dalilu, dan dalilnya, yaitu ala hadhil maratibi, yaitu di atas tingkatan-tingkatan al-arba'i yang 4 ini, ya. Jadi dalil yang menjelaskan tentang apa? 4 tingkatan. Apa saja itu 4 tingkatan? 1, ilmu. 2, amal. 3, dakwah. 4, sabar. Dalilnya apa? Nah, ini dalilnya. Qaulu ta'ala wal asri. Dalilnya surat Al-Asr, ya. Aqsamallahu azza wa jal. Aqsama apa artinya? Kalau di sini bersumpah, ya. Bisa juga diartikan membagi, tapi konteksnya di sini nggak pas. Aqsama membagi, tapi kalau di sini konteksnya bersumpah. Jadi ada beberapa makna, ya, tergantung konteks. Aqsamallahu azza wa jal, Allah bersumpah, Allah azza wa jal bersumpah fi hadhihi surati, di dalam surat ini, bil asri, dengan masa, alladzi huwa ad-dahru, yang dia adalah ad-dahru. Ad-dahru itu masa, waktu. Wa huwa mahallul hawadithi, dan dia ad-dahru ini merupakan mahallul hawadith, tempat hawadith, kejadian-kejadian. Mahallul hawadith, tempat berbagai macam kejadian pada waktu tersebut. Min khairin wa syarrin, berupa kebaikan dan kejelekan, ya. Di dalam waktu tersebut terjadi kebaikan dan kejelekan. Faqsamallahu azza wa jal bihi, maka Allah azza wa jal bersumpah, bihi, dengan waktu, ala annal insan, di atas bahwasanya manusia, kullal insan, semua manusia, fi khusrin, dalam kerugian. Kita semua manusia dalam kerugian. Ruginya bukan 1 miliar 2 miliar, ruginya berat, ya. Ini terkait rugi akhirat. Kalau rugi akhirat gimana? Nah, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Semua manusia dalam kerugian, illa manittasfa, ya, atau illa manittusifa, kecuali orang yang tersifati, ittasfa yattasifu, uttusifa, kecuali orang yang tersifati bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat al-arba'i yang 4 ini, kecuali orang-orang yang tersifati dengan 4 sifat. Yang pertama al-iman, beriman, ya, beriman antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, itu pokok keimanan. Wa tumina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Yang pertama apa, Ismail? Sifat yang pertama beriman. Cuci muka dulu, silakan. Ini yang biasa tali mengantukkan kalau zuhur. Sebelum zuhur tidur dulu sebentar, ya, walaupun 15 menit obat itu, ya. Sepertinya rata-rata seperti itu.
Karena kalau sebelum zuhur nggak tidur sebentar ngantuk. Sholat pun kadang sambil ngantuk. Makanya tidur dulu sebentar. Istirahat. Yang pertama iman wal amalus sholih wal amalis sholih. Yang kedua beramal soleh. Wa tawasi bil haqqi, dan saling berwasiat kepada kebenaran. Ya. Ini saling berwasiat kepada kebenaran. Jadi jangan sampai ada orang yang nasihati kita supaya kita baik soleh, jangan sampai apa? Enggak suka. Karena dia sedang berusaha apa? Mengamalkan ayat, saling memberikan wasiat nasihat, ya. Pertama ya kebaikannya untuk dia, kemudian untuk diri kita supaya kita kembali sadar, ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda teman sejati, ya, teman yang baik. Tapi kalau teman yang jelek, ya, teman yang melakukan kejelekan dibiarkan. Wa tawasi bis sabri, kemudian yang berikutnya saling memberikan nasihat kepada kesabaran. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, semoga Allah taala merahmati beliau, jihadun nafsi arba'u maratiba. Jihadun nafsi arba'u maratiba. Maratiba ini kedudukannya apa? Maratiba. Nafis, maratiba. Kok jadi fathah ini? Kedudukannya apa? Jihadun nafsi arba'u maratiba. Ada yang tahu? Mudhafileh. Coba di i'rab. A'rib maratiba. Mudhafun ilaih. Terus majrurun. Wa alamatu jarrihi fathah. Li'annahu isim ghair munsharif. Kenapa? Wazan? Ya, wazan fa'ilah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya jihad diri, ya, jihad melawan diri ini, membenahi diri, itu ada 4. Ihdaha, yang pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda. Ya, melawan jiwa, ya, membenahi jiwa untuk mempelajari apa? Hidayah. Untuk mempelajari apa? Hidayah. Paksa diri kita supaya mau belajar, ya, dipaksa. Wa dinil haq, dan untuk mempelajari agama yang benar, alladzi la falaha laha, yang tidak ada keberuntungan laha, untuk diri ini, untuk jiwa ini, wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan fi ma'asyiha, di kehidupan dunia ini, wa ma'adiha, dan kehidupan nanti akhirat, illa bihi, kecuali dengan apa? Dengan mempelajari hidayah dan agama. Ya. Jiwa ini atau seseorang tidak akan sukses, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat apabila dia tidak mempelajari apa? Hidayah, agama yang benar. Coba perhatikan nih kehidupan, ya, yang kita saksikan. Harta melimpah, jabatan punya, ya, tapi dia tidak memiliki ketenangan, ya. Azaniyah, yang kedua, sebabnya apa tadi? Hartanya banyak, jabatan punya,
istri cantik, suami ganteng, ternyata nggak tenang. Kenapa? Karena tidak mau belajar, tidak mau mempelajari agama. Ya. Nah, bodoh terhadap agama. Asaniyah yang kedua, ayu jahidaha 'alal amal bihi ba'da ilmihi. Yang kedua, memaksa jiwa, ya, 'alal amal, untuk beramal, untuk mengamalkan apa? Ilmu. Untuk untuk beramal ba'da ilmihi, setelah dia mengetahuinya. Baik. Dan ini yang berat setelahnya. Banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan gelarnya banyak, profesor, doktor, MMMM, SSS. Gelarnya banyak tapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena ini lebih berat lagi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Harus dipaksa. Ketiga, yujahidaha 'ala da'wati, berjihad, ya, untuk membimbing jiwa ini di atas berdakwah. Setelah dia berilmu, ya, maka dia harus berdakwah, mendakwahkan, diajarkan ilmunya kepada orang lain, wa ta'limihi, dan mengajarkannya man la ya'lamu, kepada orang yang tidak mengetahui, pada orang yang tidak mengetahui. Baik. Ini yang keluar nggak balik lagi nih. Suruh cuci muka malah tidur kayak. Perlu kesabaran. Baik. Jadi yang keempat apa? Memaksa jiwa, mengarahkan jiwa ini supaya mau berdakwah, supaya mau ngajari orang, ya. Baik ngajari orang dapat dunia atau tidak, karena balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat, ayu jahidah 'ala sabri, ya, memaksa jiwa untuk bersabar ala masyaqid dakwah, bersabar di atas kesulitan dakwah atau rintangan dakwah ilallah. Nah, bersabar di atas rintangan dakwah kepada Allah, wa adzal khalqi, dan di atas gangguan makhluk. Oh enggak, balik lagi. Alhamdulillah balik lagi. Barakallahu fik. Ya, harus sabar. Karena dai itu, seorang dai, orang ngajak kepada kebaikan itu enggak mudah. Ya, banyak ujian. Banyak ujian. Dicela, dicaci, dimusuhi, akan ada yang dibunuh. Harus bersabar. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah, dan dia serahkan semuanya kepada Allah, ya. Dia serahkan, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba'u sara min ar-rabbaniyyin, atau fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba'a sara min ar-rabbaniyyin. Maka apabila seseorang menyempurnakan 4 tingkatan ini, ilmu, amal, dakwah, dan bersabar, dia menjadi termasuk apa? Rabbaniyin. Rabbani, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika apa tadi? Saja 4 hal tadi. 1, Dzul Fadli. 1 apa?
Waduh. 1. Gimana? Apa? Iman. 2. 2. Iqbal dibantu. Kedua. Gimana? Amal soleh. Apa katanya Ismail? Ini jelas ya? Malaweng ya. Bil, yang kedua, yang jelas. Cepat nih. Ini sudah pada mau selesai. Allah Ustaz. Apa? Amal soleh 3. 3. Yang keras. Aduh. Apa Nabil? Ya. Yang ringkas sudah disampaikan pada ilmu, amal, dakwah, sabar. Udah itu yang ringkas. Ya. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Fokus belajarnya ya. Baik. Sedikit lagi. Ya, sabar. Kepada calon bapak-bapak dan ibu-ibu harap sabar dulu. Baik. Kita berbekal dulu ilmu ya sebelum jenjang pernikahan. Fa'allahu azza wa jal, kata Syekh rahimahullah, fa'allahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal aqsama fi hadhihi surati, bersumpah di dalam surat tersebut, bil asri dengan waktu, ala anna kulla insanin, bahwasanya setiap manusia, fahuwa fi khaybatin, dalam kerugian, kebangkrutan, wa khusrin, sama kerugian, mahma katsura maluhu, betapapun banyak hartanya, walaupun hartanya banyak tetap rugi, wa waladuhu, walaupun banyak anaknya, wa azuma qadruhu, punya kedudukan yang besar, presiden, raja, tetap rugi, wa syarafuhu, wa syarafihi, ya kedudukan sama, illa man jama'a hadhil awsafa al-arba'ah, kecuali orang yang mengumpulkan 4 sifat ini. Diulangi lagi oleh Syekh. Ahaduha, yang pertama, al-iman, beriman, wa yashmulu, dan mencakup, keimanan tersebut mencakup kullama yuqarribu ilallahi ta'ala, mencakup segala sesuatu, ma, perkara, yuqarribu, yang mendekatkan diri, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, min i'tiqadin sahihin, dari akidah yang benar, ya, wa ilmin nafi'in, dan ilmu yang bermanfaat. Atsan, yang kedua, al-amalus sholih, beramal soleh, wa huwa kullu qaulin aw fi'lin, semua perkataan atau perbuatan, yuqarribu ilallahi, mendekatkan diri kepada Allah, perkataan atau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, bi an yakuna fa'iluhu lillahi, dengan agar keberadaan pelakunya lillahi mukhlishon, ikhlas karena Allah, ya. Jadi ketika dia beramal soleh, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Kemudian syarat kedua, ketika dia beramal soleh, muttabi'an, mengikuti apa? Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalis, yang ketiga, at-tawasi bil haqqi, saling memberikan wasiat kepada kebenaran. Wa tawasi ala fi'lil khair, yaitu saling memberikan wasiat untuk melakukan kebaikan. Wal hathi alaihi, memberikan anjuran kepada kebaikan. Wa targhib fihi, memberikan dorongan, ya, motivasi untuk melakukan kebaikan. Ar-rabi'u, yang keempat, at-tawasi bis sabri, saling memberikan wasiat kepada kesabaran, bi an yusi ba'dhum ba'dha, dengan apa? Yaitu sebagian mereka memberikan wasiat kepada sebagian yang lain. An yusi, memberikan wasiat, ba'dhum, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, bis sabri, untuk bersabar,
ala fi'li awamirillah ta'ala, untuk melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, wa tarki maharimillah, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, wa tahammulu aqdarillah, dan menyerahkan atau bersabar terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Baik. 1, 2, 3. Tanggung pembahasan. 3 baris lagi ya, tanggung. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, dan memberikan wasiat kepada kebenaran dan memberikan wasiat saling berwasiat kepada kebenaran, yatadammanani al-amru bil ma'ruf. Kedua hal tersebut mencakup apa? Al-amru bil ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan, ya. Wa nahyi anil munkar, kemudian mencegah dari kemungkaran. Ajak orang, ayo kita belajar, ayo kita sholat. Kemudian ketika ada yang melakukan kemungkaran, kita cegah, kita larang. Alladzaini bihima qiwamul ummah, yang dengan keduanya, alladzaini bihima, yang dua perkara tersebut, bihima dengan keduanya, qiwamul ummah, umat ini akan jaya, ya. Adanya amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam akan apa? Jaya, berdiri tegak, ya. Nah, wassalahuha, dan akan baik. Jadi kalau umat Islam mau baik, harus ada ini, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan cuek bebek, ya. Wa nasriha, dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa husulis syarafi wal fadilah, dan akan mendapatkan asyaraf, kemuliaan dan keutamaan. Ketika apa tadi? Ada amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Laha, untuk umat ini. Kuntum, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, ini ditujukan kepada siapa? Para sahabat ketika itu. Kalian adalah khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada ma'ruf, kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah, ya. Namun harus diingat, amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan ilmu. Bagaimana tahu ini ma'ruf ini munkar kalau nggak belajar, ya? Baik. Bagaimana tahu ini ma'ruf atau munkar kalau tidak belajar, apalagi langsung dakwah, ya. Nah, harus belajar dulu. Baik. Khairu ummah itu ketiga, berilmu, beramal, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian bersabar, ya. Nah, طيب نكتفي هنا إن شاء الله نستمر فيما بعد. العفو منكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.